Hai Tuan Muda Lovers. Kali ini Mince mau mengulas ringkasan cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda episode 138. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain selalu banyak rezeki, selalu dihargai, selalu dikasihi, selalu disayangi dan pastinya selalu dicintai seperti Kinanti. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai ceritanya. Di episode kali ini diceritakan jika Tuan Muda Babang Gondrong yang lagi marah-marah karena tidak berhasil menemukan Kinanti jadi heran begitu melihat di taman belakang villa ada satu set meja dan kursi yang sudah tertata rapi dan dihiasi bunga-bunga. Terlebih saat melihat sebuah kotak berwarna merah dengan setangkai bunga di dekatnya. Babang Gondrong jadi makin heran dan langsung membuka kotak. Isi kotak itu ternyata sepatu bayi, baju bayi dan sebuah amplop putih. Babang Gondrong pun jadi penasaran dan langsung membuka amplop. Isinya ternyata hasil lab yang menunjukkan jika Kinanti positif hamil. Tuan Muda Babang Gondrong yang masih belum percaya jika tidak lama lagi dirinya akan menjadi seorang ayah jadi bingung. Di saat yang sama Kinanti muncul di belakang Babang Gondrong sambil bilang, "Doa kita dikabulkan Tuhan Mas." Babang Gondrong yang masih bingung tercekat dan langsung menoleh ke belakang. Kinanti sambil tersenyum manis lalu melanjutkan ucapannya, "Mas Abhi akan jadi seorang papa." Babang Gondrong pun jadi haru dan surprise. Saat itu juga Tuan Muda Babang Gondrong dengan mata yang berkaca-kaca lalu memeluk Kinanti. "Alhamdulillah guys. Bu produser yang cantik dan baik hati, Pak produser yang tampan dan gagah perkasa, Bu penulis yang tidak sombong, Pak sutralala yang penuh pesona, dan semua tim kreatif yang rajin menabung akhirnya mengabulkan doa kita selama ini. Kinanti akhirnya benar-benar dibikin hamil. Semoga aja dengan hamilnya Kinanti, rating sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda bisa bagus lagi. Amin." Babang Gondrong yang emang lagi bahagia banget lalu melepas pelukannya sambil kemudian menggendong Kinanti dan membawa Kinanti ke depan villa. Kinanti tentu saja jadi heran. Babang Gondrong sambil terus menggendong Kinanti lalu bilang, "Semua orang harus tahu kalau kita akan punya anak." Babang Gondrong pun terus jalan dan akhirnya ketemu sama penjaga villa. Babang Gondrong yang emang lagi bahagia banget lalu bilang sama penjaga villa, "Pak, istri saya hamil. Sebentar lagi saya akan jadi papa." Penjaga villa pun jadi ikut bahagia dan ucapkan selamat sama Babang Gondrong dan Kinanti. Babang Gondrong dengan mata yang masih berkaca-kaca mengangguk dan kemudian teriak depan villa, "Istri saya hamil. Sebentar lagi saya jadi papa. Kami akan punya anak." Sementara itu di tempat lainnya, Marissa dan Herman lagi makan sore bareng di sebuah kafe. Mereka juga tampak bahagia. Namun sayangnya kebahagiaan Marissa dan Herman langsung hilang karena Karina tiba-tiba nongol dan langsung ngamuk ke Herman dan Marissa. "Benar-benar kelewatan kamu ya Mas. Istri kerja keras cari uang, kamu malah enak-enakan main perempuan." Herman dan Karina tentu saja kaget. Begitu juga orang-orang yang ada di sekitar. Mereka pun langsung melihat ke arah mereka. Herman pun jadi malu dan tanya ke Karina, "Kamu ini ngomong apa sih?" Namun Karina yang emang sudah geram sama suaminya itu malah sengaja teriak ke orang-orang. "Semuanya, maaf ya saya ganggu, tapi saya cuma mau kasih tahu kalau laki-laki ini adalah suami saya. Dan perempuan ini adalah pelakor." Mary semakin kaget dan jadi geram. Sementara itu Karina melanjutkan ucapannya, "Menurut kalian, perempuan macam dia enaknya diapain ya?" Orang-orang di kafe pun langsung kasak-kusuk ngomongin Marissa. Marissa pun jadi pakusut guys, antara malu, marah dan sakit hati banget. "Bodoh amat. Lagian salah lu sendiri Marissa. Lu sama si Herman kan udah cerai. Terus kenapa masih ketemuan segala? Jadi wajar kalau si Karina sampai ngamuk gitu."
Iya kan guys? Di tempat lainnya, si Keong racun ini lagi asik pacaran sama si Kevin. Tak lama Kevin ingat jika Reno mengajaknya ketemuan. Si Keong racun itu tentu saja kaget dan jadi cemas. Si Keong racun pun lalu meminta Kevin untuk tidak menemui Reno, karena khawatir jika Reno mengetahui hubungan mereka. Kevin sambil menggenggam erat tangan si Keong racun lalu berusaha menenangkannya. Sementara itu Babang Gondrong dan Kinanti yang lagi bahagia banget akhirnya sampai rumah dan langsung memberitahu Eyang Martha, Oma Rima dan juga Jumi jika Kinanti hamil. Eyang Martha, Oma Rima dan Jumi pun jadi girang. Eyang Martha yang masih tidak percaya lalu tanya, "Yang benar kamu? Jadi di perut Kinan sudah ada?" Belum selesai Eyang Martha ngomong, Babang Gondrong lalu bilang, "Iya Eyang, Oma. Di perut Kinan udah ada calon anak. Tapi kita mau jadi orang tua." Eyang Martha dan Oma Rima jadi ikut bahagia dan langsung mengucap syukur. Alhamdulillahirobbil alamin. Eyang Martha dan Oma Rima pun langsung memeluk Kinanti. Sementara itu Kinanti yang ikut bahagia langsung sujud syukur. Di saat yang sama si Keong racun dan itu yang baru pulang pacaran nongol dan jadi bertanya heran. Jumi lalu jawab, "Non Kinan hamil, Bu." Si Keong racun kaget dan jadi sebel. Namun karena emang takut diusir lagi sama Babang Gondrong, si Keong racun pun lalu tersenyum dan pura-pura ikut bahagia sambil ucapin selamat ke Kinanti dan Babang Gondrong. Namun Babang Gondrong yang emang udah tahu sama sifat licik kakaknya itu lalu jawab, "Ya, sama-sama. Tapi tolong ya jaga jarak, saya nggak mau kakak macem-macem sama kehamilan istri saya." "Mampus lu Nita. Pokoknya awas aja. Sekali lagi lu macem-macem sama Kinanti, apalagi sampai membuat Kinanti keguguran, bukan cuma tuan muda Babang Gondrong yang bakal bikin perhitungan sama lu. Tapi juga Mince sama semua tuan muda lovers yang kini sudah tersebar di seluruh penjuru dunia. Jadi kemanapun lu lari, mati lu. Iya kan guys?" Sementara itu Karin yang kini sudah sampai di rumahnya ternyata masih ngamuk. "Guys, dan tah kesurupan setan apa?" Karin lempar barang ke tembok sampai pecah sambil bilang, "Keterlaluan kamu mas. Berani-beraninya ketemu MBAK Marissa di belakang aku." Herman yang gak mau disalahin bukannya menenangkan Karina, namun malah ikut-ikutan ngamuk dan bilang, "Marissa itu ibu dari anak aku. Emangnya salah kalau aku berhubungan baik sama dia?" Karina pun jadi makin ngamuk dan sambil kembali melempar barang hingga pecah lalu bilang, "Dengar ya mas. Posisi aku dan Mbak Marissa sekarang udah beda. Dan selama ini aku nggak pernah bikin salah apa-apa. Jadi kalau kamu masih nekat selingkuh, aku yang paling berhak mendapatkan semua harta kamu." Herman tentu saja kaget dan mau jawab. Namun Karina yang emang lagi gede banget sama Herman langsung masuk kamar sambil banting keras pintu kamar. Herman pun akhirnya hanya bisa menghela nafas panjang. Di saat yang sama tiba-tiba HP-nya bunyi. Herman pun lalu ambil HP-nya yang ternyata ada video call dari Kinanti. Herman yang tidak ingin ketahuan abis ribut sama Karina lalu menjauh dari barang-barang yang sudah pecah dan berserakan di lantai, merapikan penampilannya, atur nafas dan akhirnya terima video call dari Kinanti yang ternyata memberi kabar jika Herman tidak lama lagi bakalan punya cucu. Herman pun jadi terkejut dan tanya, "Jadi sekarang suami kamu udah tokcer?" Di saat yang sama Babang Gondrong tiba-tiba nongol di samping Kinanti. Babang Gondrong yang dengar ucapan mertuanya itu lalu menjawab ketus, "Hati-hati kalau ngomong, Papa mertua. Bukannya malu." Herman yang kegep ngomongin menantinya itu malah nyengir kuda dan bilang, "Hehehe, mantu ngagetin aja kayak tuyul. Tapi selamat ya mantu. Papa seneng banget. Papa doain semoga calon anak kalian sehat selalu dan lahir dengan selamat." Kinanti pun mengamininya. Sementara itu Herman lalu bilang, "Papa jadi nggak sabar. Pasti pas lahir nanti anak kamu mirip sama Papa."
Babang Gondrong yang masih di samping Kinanti tentu saja kaget dan langsung bilang, amit-amit. Astagfirullahalazim. Babang Gondrong. Istighfar. Kalau bisa jangan benci sama mertua Babang Gondrong itu. Karena kata orang tua zaman dulu, kalau kita mau punya anak, terus kita membenci sama seseorang, maka nanti pas lahir anaknya bakalan mirip sama yang dibenci itu. Iya kan guys? Sementara itu si Keong racun dan itu yang kini sudah berada di dalam kamarnya lalu ambil HP-nya dan kemudian telepon. Reno, kasih tahu Reno jika Kinanti hamil. Namun Reno yang emang udah tobat dan ingin fokus ngurusin rumah tangganya dengan Eno lalu cuma jawab, oh, udah berhasil ya. Si Keong racun karuan jadi geram. Kok kamu jawabnya malah santai banget sih? Bukannya mikir. Ini kan bisa bahayain posisi kita, kamu sendiri gimana? Udah berhasil belum sama enak? Reno pun lalu jawab. Ya mana Reno tahu. Kan kita baru aja bulan madu, ma. Si Keong racun pun jadi kebakaran jenggot dan langsung bilang. Ya udah pokoknya mama cuma mau ingetin aja mama nggak mau anaknya si Abhi jadi cucu tunggal di keluarga ini. Jadi gimana caranya kalian juga harus bisa kasih cucu, biar jatahnya adil. Ngerti? Reno pun jadi garuk-garuk kepala. Udah Ren. Diemin aja mamah lu itu. Lu jangan ikut-ikutan berbuat jahat. Mau luntar. Disumpahin kermian sama tuan muda lovers yang emang udah sayang banget sama si Kinanti. Nggak kan? Makanya, lu urus saja rumah tangga lu ama si Ana jangan ikut-ikutan mamah lu. Tar juga mamah lu mah bakalan kena azab. Iya kan guys? Sementara Babang Gondrong yang kini sudah berada di dalam kamarnya baru terima telepon dari kliennya. Saat itu Kinanti muncul sambil bawa cucian kotor. Babang Gondrong tentu saja kaget dan langsung menghentikan Kinanti sambil bilang, kamu mau ngapain? Kok bawa-bawa barang begini? Kinanti lalu jawab, saya mau taruh di belakang mas, biar dicuci sama Big Jumi. Babang Gondrong yang emang tidak ingin Kinanti kenapa-napa lalu bilang, kalau gitu kenapa nggak sekalian aja suruh si Jumi yang bawa. Babang Gondrong pun lalu teriak memanggil Jumi. Tak lama Jumi nongol sambil bertanya heran. Babang Gondrong pun lalu marahin Jumi. Kamu ini gimana sih? Kok nggak ngontrol cucian kotor? Hampir aja istri saya yang bawa ke belakang. Kamu tahu kan istri saya lagi hamil. Jumi kaget dan jadi bingung. Kinanti pun langsung berusaha menenangkan suaminya yang suka darting itu. Namun Babang Gondrong malah bilang, udah kamu nggak usah belainkan dia, saya gaji buat ngurus hal-hal kayak gini. Kinanti pun jadi nyengir dan kasih kode ke Jumi agar memaklumi suaminya itu. Jumi pun jadi ikut nyengir dan langsung ambil cucian di tangan Kinanti sambil menatap Babang Gondrong yang begitu percaya sama Kinanti. Sabar ya Jum. Biar suka darah tinggi gitu, kan lu tahu Babang Gondrong tuh sebenarnya baik hati dan tidak sombong. Malamnya, Kinanti masuk kamar mandi. Kinanti jadi kaget karena di kamar mandi sudah banyak keset karet anti-slip. Kinanti pun lalu memanggil Babang Gondrong dan langsung bertanya heran. Kok tiba-tiba lantai kamar mandi kita begini? Siapa yang pasang? Babang Gondrong lalu jawab. Saya? Tadi saya suruh supir buat beli biar lantainya nggak licin, saya nggak mau aja ada cerita kamu keguguran gara-gara jatuh dari kamar mandi. Banyak kan kejadian kayak begitu. Hehehe. Sabar ya Kinanti. Mungkin Babang Gondrong melakukan semua itu karena emang nggak mau terjadi apa-apa sama lu dan bayi yang ada dalam perut lu itu. Iya kan guys? Di tempat lainnya, Herman yang mulai ngerasa lapar keluar dari kamarnya. Saat itu Karina ternyata lagi terima makanan yang dia pesan lewat ojek online. Herman pun jadi senang. Namun Karina ternyata cuma pesen satu box doang, alias beli cuma kadutnya dia doang. Herman pun jadi bete dan tanya, kok cuma satu? Buat aku mana? Karina yang masih kesal lalu jawab, nggak ada. Herman pun jadi makin bete dan bilang, kok gitu sih? Jadi suaminya nggak dikasih makan lagi nih.
Karen sambil menyantap makanan malah jawab. Emangnya kamu lupa udah berbuat apa ke aku? Herman pun jadi kesal dan karena emang kadutnya sudah keroncongan, Herman pun lalu ambil kunci mobilnya dan langsung pergi. Karen yang emang masih kesal sambil terus makan hanya menatap sinis. Sementara itu Jumi lagi siapin makan malam. Tak lama Babang Gondrong dan Kinanti muncul, mau pada makan malam. Namun Kinanti tiba-tiba bergumam. Malam-malam begini, makan bakso Malang enak kali ya. Babang Gondrong yang emang tidak ingin anaknya jadi ngiler tercekat dan diam-diam langsung melipir pergi. Sementara itu Herman yang ada di tempat lainnya lagi nyetir sambil ngedumel karena Karen sudah tidak mau sediain makanan buatnya. Herman yang lagi gede sama Karen akhirnya nekat telepon Marise. Namun Marise yang emang masih pakusut antara marah, sedih dan juga gede sama Karen malah bilang. Bukannya aku udah bilang, aku nggak mau ngomong di telepon. Herman lalu jawab. Iya aku tahu. Makanya aku cuma mau bilang, kalau aku udah di jalan. Kamu mau bicara serius kan? Kita ketemu ya sekarang? Marise sambil nyindir Herman lalu. Ketemu di mana? Nanti digerebek lagi nggak sama istri kamu. Aku dibikin malu di tempat umum lagi nggak? Herman pun buru-buru jawab. Nggak kok. Kali ini kita ketemuan di taman aja ya, kalau malam begini pasti sepi kok. Sekalian ada kabar penting yang mau aku kasih tahu ke kamu. Marise pun jadi menghela nafas dan akhirnya menerima ajakan Herman. Capek deh. Emang gak ada kapok-kapoknya ya kalian berdua itu. Tar digerebek lagi sama si Karen, tau rasa lu. Sementara itu Babang Gondrong yang ada di tempat lainnya lagi nyetir sambil celingukan mencari tukang dorong gerobak. Saat itu juga Babang Gondrong menyusul tukang dorong gerobak sambil pencet klakson mobilnya dan akhirnya menghentikan mobilnya di depan gerobak sambil nurunin kaca mobilnya. Namun begitu tahu jika itu bukan tukang bakso Malang, melainkan tukang nasi goreng, Babang Gondrong pun lalu bilang, "Maaf bang, nggak jadi." Tukang nasi goreng karuan jadi heran dan kesal. Lah kirain klakson mau beli. Gimana sih? Babang Gondrong tidak menjawab dan malah menutup kembali kaca mobilnya dan melajukan kembali mobilnya. Babang Gondrong pun lalu kembali nyari tukang bakso Malang. Namun hingga sekian lama mencari, Babang Gondrong tidak menemukannya. Babang Gondrong pun jadi ngedumel. Susah amat sih nyari tukang bakso. Mana dari tadi yang jualan gerobak keliling semua. Bersih nggak itu? Tapi ya udahlah daripada pulang nggak bawa apa-apa. Kasihan kan Kinan lagi ngidam bakso Malang. Babang Gondrong pun lalu kembali mencari tukang bakso. Sementara itu Herman yang janjian sama Marise akhirnya sampai di sebuah taman. Herman pun lalu nungguin Marise, namun hingga sekian lama, Marise tak kunjung datang. Herman pun jadi gelisah dan jadi mulai nggak tenang. Dari yang duduk, terus berdiri lagi, terus duduk lagi, terus berdiri lagi. Gitu aja terus sampai pantatnya Herman jadi tepos. Marise yang ternyata sudah sampai taman dan berada di tempat tersembunyi malah perhatiin Herman sambil bergumam. Biarin aja dia nunggu agak lamaan. Lagian mau ngapain sih Mas Herman nyuruh aku ke sini pasti dia nggak bisa tuh jauh-jauh dari aku. Di saat yang sama Herman yang sudah kesal nungguin Marise lalu berdiri lagi. Marise pun jadi cemas, khawatir Herman pergi. Saat itu juga Marise lalu samperin Herman sambil memasang wajah sok jutek. Herman pun langsung menatap Marise sambil tanya, "Kok lama?" Marise menjawab ketus, "Yang penting udah dateng kan. Kamu ngapain sih mau ketemu aku di sini?" Herman malah nyengir dan bilang, "Ya sebenarnya aku lapar mau makan di luar tapi nggak enak kalau makan sendirian." Marise pun langsung bertanya sinis, "Emangnya si Karen nggak masakin kamu lagi?" Herman menghela nafas dan akhirnya malah keingetan sama sesuatu. Aku tuh kan mau kasih tahu kamu kabar baik." Marise heran. "Kabar baik apa?" Herman sambil nyengir kuda lalu bilang, "Kinanti hamil." Marise kaget.
Namun ngerespon datar karena biar bagaimanapun, Kinanti cuma anak tirinya dia. Ya bagus Don. Akhirnya kamu bakalan punya cucu juga nanti. Herman jadi menatap heran. Kok aku aja? Kamu juga Don. Gimanapun kan kamu ibunya Kinanti juga. Anaknya Kinanti ya cucu kamu juga Don. Mary semalah terdiam dan tak lama kembali menatap Herman sambil bilang. Aku juga mau ngomong hal penting ke kamu Mas. Aku udah gak mau ya dihina-hina sama Karina lagi. Apalagi sampai dilabrak. Aku tuh bukan pelakor kayak dia dulu. Dan aku juga punya harga diri. Jadi sekarang, kalau kamu masih mau ketemu sama aku, masih mau dekat sama aku mau kejelasan. Herman pun jadi kebingungan. Maksudnya kejelasan apa? Mary sambil menatap ketus lalu jawab kejelasan status lah. Emangnya kamu pikir aku mau kayak gini terus sama kamu? Herman kaget dan langsung tanya. Terus mau kamu apa? Kamu mau kita nikah lagi? Mary sambil menatap tajam lalu menjawab tegas. Iyalah. Kita harus nikah. Masa mau? Bacteretan kayak ABG. Herman makin kaget dan jadi garuk-garuk kepala dengan wajah kayak tutup botol. Sementara itu Babang Gondrong yang sudah nemuin tukang bakso lalu turun dari mobilnya dan langsung samperin tukang bakso. Namun di sana sudah banyak pembeli yang lagi antri. Babang Gondrong pun terpaksa ikut antri sambil lihat tulisan di gerobak. Bakso enak Mas Dodo. Babang Gondrong pun lalu tanya. Bang baksonya masih ada? Tukang bakso sambil melayani pembeli lainnya lalu jawab. Masih Mas. Tunggu bentar ya. Babang Gondrong pun mengangguk. Sementara tukang bakso masih melayani pembeli lainnya dan tak selesai. Si pembeli pun lalu bayar. Namun uangnya 100 ribuan dan gak ada kembalian. Si tukang bakso lalu tanya Babang Gondrong. Masnya ada uang receh enggak? Babang Gondrong yang lagi bete nunggu antrian jadi cengok dan jawab. Ya mana ada saya bawa recehan. Si tukang bakso pun lalu pamit ke si pembeli mau tukerin duit dulu ke warung. Babang Gondrong yang sedari tadi nungguin antrian jadi makin bete. Mau beli bakso Malang aja ribet nunggunya. Tukang bakso yang belum pergi jauh tercekat dan langsung berhenti melangkah sambil menatap heran Babang Gondrong dan bilang. Lah Mas. Ini bakso Solo, bukan bakso Malang. Babang Gondrong yang sudah antri dari tadi jadi kaget dan makin bete. Saat itu juga Babang Gondrong pun lalu pergi dan kembali mencari tukang bakso. Namun kali ini lebih spesifik nyarinya, alias nyari bakso Malang seperti yang tadi diucapkan sama Kinanti. Namun hingga sekian lama mencari, Babang Gondrong ternyata tidak berhasil menemukan tukang bakso Malang. Dan maaf ya guys, ringkasan cerita sinetron terpaksa menikahi Tuan Muda Mince akhiri dulu sampai di sini. Kira-kira Babang Gondrong berhasil nemuin tukang bakso Malang enggak ya? Terus kira-kira si Herman mau mengabulkan permintaan Marissa yang memintanya untuk menikahinya lagi? Lalu soal hubungan si Keong Racun dan itu sama si Kevin gimana? Apakah nantinya Reno bakal mengetahui hubungan mamahnya dengan temannya itu? Mince tunggu jawabannya di kolom komentar. Dan buat yang baru gabung, sekali lagi Mince ingetin. Jangan lupa klik like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain selalu banyak rezeki, selalu dihargai, selalu dikasihi, selalu disayangi, selalu dicintai seperti Kinanti dan pastinya nggak akan ketinggalan update cerita terpaksa menikahi Tuan Muda. Bye.